Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan sampai selesai bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama melihat bagaimana event yang sebenarnya sangat penting. Tujuan awal adalah go live dan sosialisasi IDM. AIMS di sini adalah satu konteks sinergi antara tiga hal besar ini, yaitu dashboard itu sudah dibangun sejak 2020-2021. Yang sekarang kita mendengar AIMS itu sebenarnya ya dashboard ini. Sebenarnya tidak, AIMS itu semuanya. Nanti ada tiga bagian, yaitu dashboard yang sudah dibangun sejak 2020 itu. Kemudian Petris itu adalah bagian namanya calculation engine-nya. Itu juga part of AIMS yang ini dibangun 2021, 2022, 2023. Terakhir kita berproses di IDM nah, di 2024. Kita mulai dari pengembangan, kemudian di roll out, kemudian di utilisasi. Hal yang sama nanti untuk Petris, ada development, ada roll out, utilisasi, mungkin juga untuk dashboard. Nah, sekarang ini posisi kita adalah untuk IDM berangkat dari proses uji kontes, Pak ya, uji kontes. Dapatlah terpilih satu IDM yang dilihat ini menjadi terbaik di SAU adalah dari Rokan. Harapan kita setelah kita melakukan go live, ada setelah testing selesai go live, kita utilisasi. Sosialisasi dan FGD dari aplikasi IDM ya. Hari ini yang kita bahas adalah IDM static. Jadi kita ada sebuah aplikasi yang namanya Inspection Data Management untuk peralatan statik ya. Kebetulan pada saat yang bersamaan dari SAU juga ada inisiatif yang sama untuk mengembangkan aplikasi IDM. Jadi pas ini waktu yang tepat kita bisa berkolaborasi dengan SAU untuk melakukan pengembangan aplikasi IDM ini. Kita sangat berterima kasih kepada tim-tim yang berkolaborasi ya untuk mengembangkan aplikasi ini. Ada dari kawan-kawan, kalau dari Wikarokan itu ada tim IR khususnya, ada dari IDM, terus kemudian ada ITP, ITV itu untuk kebetulan kami ada beberapa sub tim di IR ya. Jadi IR itu adalah Asset Integrity, serta Reliability Engineering. Di situ ada tim inspection, terus kemudian ada Asset Integrity yang untuk ngurusin tank vessel, kemudian piping pipe. Kemudian ada juga rotating equipment serta yang ngurusin instrumen serta electrical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih semangat? Oke, terima kasih kesempatannya pada hari ini. Saya akan mencoba memberikan paparan singkat apa itu IDM. Kita ini sebelum join SAU teman-teman dari Rokan, ya kan, Repot, saya dari EP, Mas Dian dari PHI, itu udah banyak datanya. Sekarang ketika kita jian di satu SAU, lebih banyak lagi, otomatis ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan sistem yang lama. Masing-masing tadi kan dilihat ya, ada 4 konsorti kalau teman-teman perhatikan. Ada dari Rokan, tadi di kontesnya, ada dari zona 7, jam 5, atau lagi tadi Remo, ya, itu lama jadinya. Ketika kita AFP SKK Migas kita IPA yang belum disisip mana aja, yang sudah disisip mana aja, itu lama datanya. Karena pertanyaan itu tidak kita duga waktu itu ya, waktu kita challenge sesi dengan SKK Migas, kita nggak orang lapangannya lagi cuti, wah data dari ganti ya udah selesai. Jadi kita pakai jurus ini, LS gitu kan. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya data itu nggak boleh dipegang sama satu orang.
berapa kali teman-teman kalau close out report, nah saya dulu sering tuh close out report kadang-kadang lama banget, proyek udah selesai kayak kemarin 2014 baru di close out 2023 akhir kemarin. Saya ditelepon dan saya udah lupa tuh data di mana. Nah itu nggak boleh Pak. Testing dan development ini teman-teman dari IT SAU, terima kasih atas supportnya sampai saat ini. Terus, nah ini akan kita lakukan selanjutnya adalah di implementasi. Kita roll out ya. Ini karena bukan cuma punya Rokan, tapi akan dipakai ke seluruh WK yang ada di SAU. Jadi semua dokumentasi nanti data itu terrekod. Mau si A pindah, si B mutasi, datanya tetap insya Allah aman seperti itu. Apalagi kalau kita mau ISO, lihat dulu mana nih data inspeksinya. Aman nggak nih kita ambil alih, misalnya mereka mau invest ya, mereka mau investasi di situ, inspeksinya datanya mana? Ya jangan ketika mereka invest ternyata wah asetnya udah nggak bagus lagi nih. Nah, tapi kan mereka perlu data, itu yang perlu kita sampaikan di sini. Itu kemarin kita udah rapat di Bandung juga beberapa minggu yang lalu, kita kumpulkan semua ini. Rencana Petrus harus kita roll out dulu implementasi 2 bulan ke depan, baru kita bisa investasi gitu ya Mas Dian ya untuk Petrus. Nanti insya Allah di 2007 bisa semua nih 3 jutaan ya asetnya ya, banyak sekali itu. Ya, jumlah inspeksi ya, inspeksi reportnya. Ini jumlah inspeksi reportnya. Ya kalau kita lihat ini memang banyak ya. Jadi kalau ini manual coba, nggak mungkin ya kalau manual nih inspeksi reportnya datanya sebanyak ini jutaan, bukan cuma ribuan tapi jutaan. Ini udah aman tuh gitu, karena ya apps-nya ini gitu. Paling nanti disalahkan apps-nya, kita modifikasi lagi. Cuman kan secara personal dia aman, dia mengikuti prosedur. Makanya TKO itu menjadi landasan penting. Makanya di awal kita buat TKO itu adalah tempat kita berlindung Pak. Makanya kalau kita lapor sesuai TKO, apalagi sudah ada apps-nya, insya Allah aman. Karena mereka udah nggak bisa nyerang lagi, oh iya, udah sesuai TKO. TKO-nya adalah harus menggunakan apps IDM. IDM memutuskan ini yang diganti, ya udah, itu yang diganti. Jadi kan nanti ternyata salah, ini sudah sesuai TKO, tidak berdasarkan asumsi. Kita mau mendengar nih masukan dari rekan-rekan, karena di fase kedua rekan-rekan juga akan mencoba menggrab gitu ya masukan dari teman-teman di zona WK Region. Mau seperti apa nih arah pengembangannya? Mudah-mudahan kalau tidak terlalu masif, itu masih bisa di-grab masuk dalam skop OVO. Kalau bisa terlalu masif ya mungkin akan di tahun berikutnya gitu ya Mas Iksan ya. Pokoknya kita optimalkan, ada forumnya, kita catat, kita note. Ya mungkin nggak bisa semua kita akomodir, cuman paling kita sudah dapat masukan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada sesi penandatanganan komitmen bersama ya. Kita ada tanda tangan nanti komitmen bersama. Kenapa? Karena jangan sampai ini berhenti di sini, berhenti di tahun 2024 atau berhenti di Rokan, jangan. Nah, ini sering banget Bapak Ibu. Jadi ketika suatu program berjalan, pejabat yang ganti programnya nggak jalan, nggak boleh. Nah itu udah sering nih. Makanya nanti Mas Dian ya mau izin, nanti kita di fase akhir ada tanda tangan komitmen bersama supaya ini program harus jalan. Ini kan penting banget nih ya. Nah cuman kadang kita nggak tahu nih ketika ada pergantian pejabat atau pergantian orang, ya takutnya ini nggak dijalankan. Makanya komitmen itu kita buat di awal supaya ke depan kita udah lari lagi nih stop jadi ya udah yang baru tinggal jalan aja. Karena kan nggak mungkin ini diputuskan di awal tidak bermanfaat, nggak mungkin karena sudah di challenge ya, sudah jelas dan sudah ada pos yang keluar. Itu yang penting namanya berkesinambungan supaya ketika nanti kita sudah maju di tahap development tidak ada lagi muka pasang gitu. Jadi takutnya udah jalan nih, teman-teman udah kembangkan, tiba-tiba Mas ini masukin ini dong, kita perlu ini ya, itu gimana Mas Isan? Sulit ya gitu. Oke, nggak apa-apa. Sekian dari saya, terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anes. Dari sisi operasional yang harus tim pengembang atau Korlapi capture itu kita harus memenuhi dari unsur bagaimana yang menjadi pain point dari sisi inspeksi itu adalah cycle time gitu yang tadi disampaikan oleh Pak Anes juga yang pernah secara experience di lapangan seperti itu ya. Jadi cycle time yang proses dari sisi
data itu dari input secara manual, kemudian nanti sampai proses review dan output berupa yang paling penting kan recommendation dan juga task tracking yang harapannya menjadi decision supportnya seperti itu. Nah, sehingga 3 poin ini yang menjadi kunci utama pengembangan bagaimana kita challenge-nya untuk simplify task manajemennya untuk pemberian nanti dari sisi rekomendasi dan trackingnya seperti apa. Kemudian bisnis proses yang terstruktur dan tervalidasi. Jadi di dalam data, terutama yang inspection ini kan penting sekali ya Pak. Kalau dari sisi analisanya bagaimana output yang diharapkan dari inspeksi itu mempengaruhi banyak hal itu, apalagi yang berperan penting dalam aset hal. Sehingga bisnis proses yang ada di dalam data itu yang sangat di-highlight di sisi IDM ini. Jadi dari data itu diolah oleh reportingnya di-upload, seperti itu kemudian ada proses review, ada proses approval sampai nanti tervalidasi menjadi satu report gitu. Nah, proses itulah sangat penting karena output yang dari IDM itu bisa kita pastikan sudah merupakan hasil dari bisnis proses yang berjalan secara tervalidasi dan approval. Nah, yang terakhir tentu saja kemudahan reporting dan dokumentasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Anes bahwa ketika data sudah terkumpul secara masif seperti itu, nanti untuk berkaitan reporting dan tracking data yang sudah tersimpan di IDM ini kapan saja bisa diakses gitu. Apalagi nanti akan terkoneksi ke AIM dan juga ke beberapa dashboard yang membutuhkan hasil dari aset tersebut. Tantangan kita juga dari sisi pengembang meng-capture dari sisi manajemen dan company-nya itu. Yang pertama, bagaimana IDM itu bisa menjadi acuan 3 poin tadi, cost saving, reduce downtime, terutama yang unplanned gitu, karena ternyata data-data yang tidak tercapture dengan baik dan tidak termanage dengan baik itu bisa menyebabkan unplanned yang cukup banyak seperti itu Pak. Tentu saja terakhir KPI health index-nya, sehingga di IDM itu secara KPI ataupun asset health index-nya sudah sangat terorganisir dan terstandar seperti itu Pak, untuk menghasilkan status dari aset itu seperti apa. Secara development memang IDM ini karena dikembangkan di tahun yang dimana kebetulan ICTSAU sudah mengembangkan beberapa standar seperti itu Pak, sehingga menjadi standar yang secara struktur aplikasi bisa dibilang untuk pengembangan berikutnya akan lebih mudah karena standar yang dipakai sudah merupakan standar yang terimplementasi terbaru ya dari ICTSAU seperti itu. Kemudian bahkan secara back end dan front end pun atau UI UX-nya sudah terstandar, sehingga nanti harapan dari ICT mungkin seluruh aplikasi itu desainnya tidak jauh berbeda seperti itu ya. Jadi sudah ciri khasnya si SAU seperti apa terlihat di situ. Nah, kemudian secara basic code yang terpakai berkaitan dengan standar gitu ya. Berhubung saat ini IDM masih mengimplementasikan 3 equipment, piping pipeline, PV sama ST, jadi masih statik ya Pak. Itu ada sebaran API yang diimplementasikan, jadi sudah terstandar sebelum dan sudah tervalidasi oleh berdasarkan framework yang diberikan oleh ROCA. Tadi sudah sempat dibahas sedikit bahwa IDM ini memang kita masih di stick bisa dibilang sudah masuk ke stick 2 seperti itu Pak, di mana kita masih mengejar working software yang basisnya masih pengembangan gitu. Kalau optimize masih belum bisa kita nilai ya Pak, tapi harapannya di tahun ini sudah terimplementasi dan sudah mulai terutilai, sehingga next year-nya ataupun di tahun-tahun pengembangan berikutnya sudah ada optimasi yang bisa kita nilai dari si software ini apakah sudah bagus atau tidak. Nah, mungkin secara kalau kita bongkar secara keseluruhan si IDM ini memang sangat kompleks gitu Pak dari sisi bisnis prosesnya, tapi di sini coba dipaparkan kalau proses yang sederhananya seperti itu ya. Kebetulan secara user leveling ini harusnya sudah sesuai sama keadaan di lapangan Pak, karena memang setelah ada proses kontes di SAU, kemudian ROCAN sebagai pemenang dan menggunakan framework dari ROCAN itu secara leveling user dan juga flow
bisnis prosesnya sudah menggunakan yang paling real di lapangan gitu ya. Bahkan di-improve juga sesuai dengan keadaan yang mungkin nanti di seluruh SAO bisa diterapkan gitu Pak. Jadi user leveling itu ada inspektor, reviewer, approver sampai dengan eksekutor dan viewer. Nah, kebetulan yang inspektor itu nanti lebih berfungsi kepada fungsinya melakukan insert data ya. Nah, cuman insert data itu kita permudah dengan adanya data loader. Nah, ini juga salah satu highlight feature yang memang sangat bagus diterapkan oleh Rokan Pak ya. Jadi Rokan sudah punya beberapa output dari data loader. Nah, itu yang kita terapkan juga di DM ini yang mengcapture sebuah data inspeksi dengan hanya basisnya template atau raw data. Nah, di aplikasi akan melakukan capture data tersebut untuk diolah gitu ya. Nah, si reviewer itu memang nanti fungsi utamanya nanti di sisi inspection task. Nah, inspection task harapannya kedepannya semua terintegrasi dengan SAP WEKO seperti itu. Cuman pada saat ini masih kita hybrid karena belum semua SAP itu mengcapture data WEKO yang tersebar di seluruh WKAS gitu Pak. Sehingga masih ada skema manual untuk kita mengimplementasi keseluruhan task yang real di semua WK ya. Nah, setelah itu acuan dari task itulah si inspektor melakukan import data loader ya. Nah, data loader itu sebagai portal untuk insert data gitu. Nah, ketika portal insert data sudah berhasil masuk ke aplikasi, nanti tugasnya di reviewer itu kembali lagi mengecek validasi data-data yang hasil dari import. Nah, kebetulan nanti hasil dari import itu bisa langsung menghasilkan summary dan kalkulasinya gitu. Misalnya MAWP-nya, kemudian corrosion rate gitu ya, sampai nanti remaining life dan segala macamnya itu sudah terhitung, bahkan sampai mendeteksi status anomalinya gitu. Nah, itu yang tugasnya si reviewer untuk memastikan sudah semua sesuai ya gitu ya. Sehingga dengan adanya anomali itu dilakukanlah mapping rekomendasi. Jadi dengan finding anomali yang sudah ada, rekomendasi seperti apa, nah itu ada di manage oleh reviewer gitu ya. Nah, event itu ada slip itu di dalam rekomendasinya itu juga kita sediakan slip manajemennya untuk memasukkan item-item yang spesifik ke slipnya, sehingga si approver nanti sudah mengupload sebuah report gitu, sebuah equipment report yang di dalamnya tidak hanya tersedia hasil dari kalkulasinya, tapi sampai dengan rekomendasi apa yang dikeluarkan ataupun diisi dan bahkan due-nya kapan gitu ya. Sehingga setelah report itu sampai masukkan rekomendasi di approve oleh approver, sehingga itu kan menjadi tracking dari rekomendasi yang sudah bisa dijalankan ke manpower-nya seperti itu. Tentunya semangat ya, tentunya teman-teman ya, untuk kita implementasikan IDM ini, Inspection Data Management, sebagai bagian yang terintegrasi dengan IUS yang tadi juga sudah kita dengar dan kita akan terapkan secara optimal. Tapi saya apresiasi dari teman-teman LAPI ya, karena sesuai arahan kami di IPSHU untuk menerapkan ADS AIMAN itu bisa dilakukan. Karena itu penting, karena dengan adanya ADS AIMAN, pertama kita jaga standarisasinya terjaga, security-nya dapat terjaga sesuai dengan standar kami DSHU, karena ADS AIMAN tidak hanya dipakai di PHI tapi oleh seluruh regional. Jadi pengembangan aplikasi baik di regional, di teman-teman Rokan itu juga sudah menggunakan ADS AIMAN. Standarisasi terjaga, security-nya dapat, dan pengelolaan lanjutan ini yang paling penting. Pengelolaan lanjutannya nanti operasionalnya karena kita pakai standar yang sama itu akan mudah. Jadi tidak tergantung kepada satu orang atau satu entitas,
ketika lakukan pengelolaan karena kita punya standar yang sama. Mungkin itu jadi berarti saya apresiasi teman-teman LAMI yang tidak ada dispute dan tidak ada relatan untuk menggunakan ADS Haiman. Nah berikutnya tentunya ada tadi saya sampaikan SIT, UIT kita akan lakukan semuanya karena itu standar kami, prosedur kami sebelum aplikasi itu boleh layak go live. Berikutnya ketika nanti sudah go live. Nah ketika go live utilisasi penting. Nah kami sudah punya solusi AppLog namanya dan itu sudah menjadi integrasi menjadi bagian di ADS. Jadi karena ADS sudah dipakai, AppLog-nya dapat, kita akan monitor utilisasinya sehingga IDM ini bisa memberikan value yang optimal buat perusahaan ya. Kami dari IT berharap di fungsi user, di fungsi production and project punya standarisasi yang sama seperti yang kami lakukan di IT dengan ADS dan Haiman, sehingga ketika diterapkan di regional lain pun mudah. Kami dari IT siap support, siap kolaborasi ya sama-sama dan kita tentunya fokusnya memberikan value yang optimal bagi perusahaan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dari regional dan zona dan juga dari SAU. Saya mewakili manajemen SAU, dalam hal ini Pak Iman berhalangan hadir karena ada acara Genesis juga di Margo Depok. Intinya dari SAU kita tidak mempersulit ya. Ini ada teman-teman banyak banget ya aplikasinya dari SAU gitu lah. Ada AIN, ada Propa, ada Faedah, sekarang ada IDM yang baru lagi sebenarnya. Ini untuk mempermudah rekan-rekan semua yang ada di lapangan karena saya hampir 10 tahun Pak di lapangan dan kita Mas juga sama-sama Pak Adi Pramumuri ya Mas ya. Ya intinya saya lama di lapangan jadi tahu persis bahwa teman-teman memang membutuhkan tools aplikasi untuk mempermudah pekerjaan. Aplikasi ini juga bisa jadi dan bisa diutilisasi. Insya Allah di bulan ini. Jadi dari sini nanti kita akan buatkan MOM ya Mas Sabrina. MOM itu akan sebagai tidak lanjut ke depan termasuk pembuatan SK. Sama tadi poin-poin yang cukup bagus ya, ada pemasukan 22 ya, 21 ya. Untuk pemasukan itu akan kita grade, kita kumpulkan supaya ini menjadi poin penting untuk kita melangkah ke depan. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.